Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat selalu. Teman-teman, ke berita masalah perseteruan PKB dan NU atau NU ya, NU dan PKB makin menjadi-jadi. Pokoknya pihak PBNU bersikukuh akan mengambil alih PKB. Nah, masalahnya bisakah PBNU itu mengambil alih PKB sementara hubungan antara PBNU dan PKB adalah non struktural. Nah, karena itu menurut cendekiawan NU yang juga pengamat politik Muhammad A.S. Hikam, tak mungkin bisa mengambil alih PKB ke pangkuan NU. Nah ini, tetapi tetap saja NU bersikukuh untuk mengambil alih. Bahkan pihak NU sudah membentuk apa yang disebut dengan pansus PKB. Berikut kita ikuti dialog CNN Indonesia bersama Muhammad A.S. Hikam selengkapnya. Ya, Prof, langsung saja nih soal pansus yang akan dibentuk oleh PBNU. Bagaimana Prof memandangnya, perlu atau tidak? Sebenarnya apa yang terjadi antara PBNU dan PKB menurut pandangan Prof? Kalau saya mengikuti yang resmi saja, Mas, dari apa yang dikatakan Ketua Umum PBNU, Gus Yahya Stakuf tadi, yang akan dibentuk itu bukan pansus ya, tetapi menugaskan dua tokohnya dari Suriah, yaitu Anwar Iskandar, dan dari Tanfid Amin Said untuk melakukan semacam investigasi awal yang kemudian akan dilaporkan kepada PBNU, baik Rais Am maupun Ketua Umum PBNU dan lain-lainnya ya. Jadi saya kira kita harus menunggu juga apa hasil dari investigasi tadi itu. Nah, tetapi ini jelas bukan pansus seperti yang dikatakan oleh media dan ya oleh saudara Saifullah Yusuf, bahwa seolah-olah sudah ada semacam upaya untuk mengambil alih PKB dan lain sebagainya itu. Sebab itu bukan wilayahnya PBNU. PBNU memang merupakan pendiri dari PKB yang diwakili oleh para masyayikhnya, tetapi secara kelembagaan ini dua lembaga, dua organisasi yang berbeda. Satu sebagai ormas komponen masyarakat sipil, satu adalah partai politik komponen dari masyarakat politik. Jadi pasti ada aturan-aturan main yang berlaku dari keduanya. Kalau orang mempunyai investigasi keinginan untuk melihat apa yang terjadi dengan dinamika PKB, itu sah-sah saja, karena bagaimanapun NU dan PBNU yang melaksanakannya itu mempunyai kaitan-kaitan historis, kaitan-kaitan aspirasional, dan kaitan basis massa. Jadi itu sah-sah saja. Ya. Prof, ini Gus Ipul ini pernah dari PBNU pernah menilai ya ada upaya sistematis dari elit PKB untuk menjauhkan partai dari NU. Artinya tanpa dukungan NU, PKB sebenarnya tidak akan ada, begitu tidak akan terbentuk. Bagaimana Prof menanggapi hal ini? Saya kira itu bukan pandangan dari lembaga ya, Mas. Ini mungkin kesan dari Gus Ipul aja. Karena membayangkan secara logis, baik legal formal, politik, moral, kultural, itu PKB dan NU itu memang bisa dibedakan sebagai lembaga yang berbeda. Tapi kalau untuk dipisahkan kayaknya sulit. PKB nggak mungkin bisa melepaskan NU atau mengambil jarak, karena kalau mengambil jarak bagaimana dia bisa hidup dan memenangkan misalnya saja pemilihan umum atau pilkada atau cawapres dan lain sebagainya. Jadi tidak mungkin saja.
Yang ada adalah pembagian kerja dan kemudian diperlukan komunikasi yang lebih bagus antara elit-elitnya sehingga tidak terjadi salah paham dan paham yang salah itu aja, Mas. Iya, Prof, ini terkait tadi komunikasi ya antara PBNU dan PKB ini memang harus Mm-mm. harus intens begitu ya untuk menyelesaikan perkara ini. Betul, Tapi memang betul, ya. sebenarnya mekanismenya memang bolehkah ada pembentukan pansus di tubuh partai itu sendiri atau PBNU sendiri itu bagaimana Prof memandangnya mekanisme pembentukan pansus Kalau ini? Kalau saya di dalam organisasi seperti PBNU kan sah-sah saja apa namanya pengurusnya PBNU misalnya ingin membuat semacam diskusi atau penyelidikan tentang apapun ya, bukan hanya tentang PKB tapi penyelidikan misalnya tentang ada kasus-kasus yang dianggap strategik, dianggap perlu. Nah, tapi yang seperti itu bukan kemudian ditujukan untuk mengambil alih partai Ya, partai seperti PKB atau partai apapun. Jadi orang membuat pansus atau tim khusus atau apa itu hak dari organisasi itu. Tapi masalahnya targetnya itu apa? ya Itulah yang itu yang memang ada. sedang menjadi fokus perbincangan masyarakat ya. Ini targetnya itu sebenarnya apa? PBNU ini melakukan hal ini sebenarnya untuk apa? Kalau Prof sendiri sebagai pengamat perpolitikan, kira-kira melihatnya seperti apa? Ada indikasikah PBNU memang ingin mengambil alih PKB sepenuhnya atau memang hanya sekedar menginvestigasi yang ada di tubuh PKB saat ini? Seperti apa Prof menilainya? Kalau saya sambil menunggu apa yang ditemukan oleh tim yang pimpin oleh dua tokoh Mhm. tadi, lebih baik kita melihat bahwa kemungkinan Gus Ipul itu mula-mula adalah melakukan semacam ya katakanlah menjaring aspirasi. Nah, Ya, aspirasi yang dijaring itu mungkin tentang apa yang dianggap kurang baik di dalam dinamika Partai Kebangkitan Bangsa. Nah, supaya beliau itu kemudian mampu untuk memberi penjelasan, maka dibentuk tim. Tapi kemudian disalahartikan seolah-olah sudah jadi tim pansus atau apa yang mhm. akan mengadili dan mengambil alih PKB. Maka kemudian Gus Yahya memberikan pelurusan bahwa ini bukan seperti itu. Nah, Ya, jadi kita tunggu aja apa nanti yang akan ditemukan oleh tim yang dipimpin Yai Anwar dan siapa namanya Gus Amin Said mhm, itu. mhm. Nah, setelah itu baru jelas apakah akan go ahead atau tidak. Ya, Tapi menurut saya apapun yang terjadi tidak akan bisa dilakukan pengambil alihan. ya. Karena walaupun ada kaitan sejarah dan lain sebagainya, ini dua organisasi yang berbeda. PKB itu bukan banomnya Nahdlatul Ulama, Mas. Mhm, betul, betul. Prof, terlepas tadi investigasi yang akan dilakukan oleh kader yang sudah ditunjuk begitu ya untuk melakukan investigasi menangani perkara ini. Saya Betul. ingin tanya Prof Hmm. ini, Ya. beberapa waktu yang lalu Caimin memberikan pernyataan agar PBNU tidak tertarik dalam politik praktis. Kemudian PBNU ingin memastikan juga sebaliknya ingin PKB dalam koridor yang sesuai dengan nilai-nilai NU begitu ya. Sejauh ini dari Hmm. pengamatan Prof sendiri, apakah PKB sudah bergerak sesuai koridor yang dimaksud? Kira-kira ada contoh konkretnya atau tidak menurut Prof seperti apa? Menurut saya PKB di bawah pimpinan Gus Ami atau Gus Imin itu memang berhasil membawa partai ini menjadi partai yang lebih maju dari pengertian ukuran ya dari partai yang Mhm, mula-mula menengah menjadi partai utama. Sekarang kan nomor 4 ya. Itu karena kemudian kepiawaian kepemimpinan dan kesulitan dari partai ini dari atas sampai ke bawah. mhm. Nah, soal tidak mencaburi urusan Nahdlatul Ulama itu pasti tidak mungkin juga PKB, tetapi bahwa PKB akan selalu bergerak di dalam ruang yang ada warga Nahdlatul Ulama sudah pasti karena basis sosialnya Partai PKB itu demikian. Nah, kalau NU tidak ikut politik praktis sudah jelas ketua umumnya saja Gus Yahya Stakuf juga sudah mengatakan itu. Nah, oleh karenanya dibatasi juga agar supaya PKB tidak kemudian merasa mendominasi NU karena di dalam NU itu ada macam-macam orang di warga NU itu ya. Mhm, mhm. Istilahnya Al-Maghfurlah Kiai Hasyim Muzadi dulu itu spektrum NU, spektrum Nahdlatul Ulama itu dari Qori sampai Qura ada semua.
Mhm. Ya, jadi tidak semua orang di NU itu kemudian ikut PKB walaupun mungkin mayoritasnya begitu. Tetapi di sana itu ada macam-macam. Ada yang PKS, ada yang Golkar, ada yang PDIP, ada yang P3 dan lain sebagainya. Ya. Nah itulah kenapa kemudian PBNU memberikan wanti-wanti agar jangan sampai ada kesan semacam intrusi dan dominasi. Tetapi bahwa sejarahnya PKB itu berurusan atau di-create oleh PBNU Ya. itu iya pasti. Ya.